di medsos itu yang rame itu ya. Daripada bantu mereka kan mending bantu rakyat sendiri gitu ya. Buat apa bantu mereka semuanya itu. Ada hoax yang baru nyebar tuh kan yang menemukan gas besar sekali di Aceh, makanya orang Rohingya pada ke situ. Gak boleh ya BPD masuk ke sana gitu untuk bantu itu. Bukan uang rakyat itu. Ya mereka sendiri mengendalikan apa yang di dalam tanah mereka sendiri aja nggak bisa gitu ya, masa mereka pergi ke Aceh untuk menguasai itu. Kenapa isu ini masih gorengannya kenceng banget nih? Yang pertama terkait Pilpres. Pilpres nanti biar pemirsa yang meraba-raba ada apa gerangan dengan Pilpres ya. Ya teman-teman, kamu lagi dengerin podcast Ruang Tamu yang kali ini kami podcast Ruang Tamu bekerjasama dengan Masjid Zulkarnain, Teras Dakwah dan Sahabat Al-Aqsa for Rohingya. Dan teman-teman, di pekan lalu kita dengar bahwa demo di Aceh, karena kita bahasa Rohingya ya, demo mahasiswa di Aceh itu mengusir para refugees atau fungsi Oknum mahasiswa. oknum. Kita spoiler dulu, oknum mahasiswa yang mengusir pengungsi Rohingya waktu itu. Dan malah dari trigger itu di media massa khususnya Twitter itu berbalik arah. Berbalik arah nih, dari yang banyakkan mayoritas itu kontra, malah mayoritas jadi pro Rohingya. Data dari Don Emprit menyebutkan bahwa 55% malah balik lagi convert ke pro, di bawah arus konten-konten dari Neo Historia, kemudian Mas Heri Cahyadi dan lain-lain. Nah, kita akan bahas itu, tapi sebelumnya kita kenal dulu deh sama ada siapa aja di sini. Pertama dari pojok situ deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kholis Kheret, saya di Yayasan Khidmat Indonesia untuk Tanah Amanah, sebuah organisasi yang dikelola oleh relawan muda Sahabat Al-Aqsa. Meskipun wajahnya mungkin sulit dibilang muda ini kali ya. Semangatnya. Tapi semangat tetap ada, insyaallah. Pak Kholis, dan satu ini kayaknya rojanya itu sangat mencolok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ahmad Hamim. Ya, saat ini kami diamanai. Ya, saya itu sebagai pelayan di Pondok Roja. Pondok Roja yang ada di Sukoharjo. Kemudian kami juga tergabung di Sahabat Al-Aqsa. Sahabat Al-Aqsa ini menjadi relawan untuk untuk dunia Islam, isu-isu dunia Islam begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sofwan Al-Bana Khairuzad. Sehari-hari menemani mahasiswa belajar di Departemen Ilmu Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sekalian promosi podcast, ada podcast Bebas Aktif. Kita kemarin juga habis ngobrolin soal Rohingya juga. Tapi yang menarik adalah ada banyak spam dari akun-akun buzzer yang kemudian kelihatan banget nggak organik gitu ya, isunya diulang-ulang aja tulisannya. Dan karena itu saya kira menunjukkan pola penting bahwa ya ini isu penting yang menjadi ujian kemanusiaan dan akal sehat kita sih ya. Atau kita collab aja sama ini podcast. Nah, boleh. Besar Boleh. ya. Atau next episode kita collab dan Silakan kalau mau ke Jakarta. Info harga tiket. Oh, iya. Ini menarik bahwa kebanyakan diskusi tentang pro dan kontra bagi kita yang pro ya. Nanti endingnya itu ya udah sana, kalau mau urusin aja sendiri. Urusin sendiri di rumahmu. Kalau kalian pro sama kontra, urusin sendiri. Tapi itu nanti kita akan jawab di belakang ya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu nih, apakah yang terjadi di sosial media itu apakah kenyataan di lapangan nggak sih? Nah, kebetulan ini Mas, ini ada Bang Hamim sama Bang Kholis baru saja dari Aceh. Kita
kita lihat nih kemarin ada cerita apa nih gitu. Wih, siap. Ya jadi kemarin kami alhamdulillah tanggal 22 sampai 28 di Aceh ya. Kami coba untuk bertemu dengan saudara-saudara kita muhajirin di sana, dan memang fakta di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat Aceh itu kaget karena kedatangan Rohingya di periode ini bergelombang di bulan November dan Desember, dan kami mengkonfirmasi dari Panglima Laut dan berbagai pihak yang lain memang mereka datang itu karena sudah mulai musim hujan dan gelombang sudah turun, jadi menganggap pelayaran itu lebih aman. Dan pola kedatangan semacam ini pernah terjadi pada tahun 2017. Nah, di tengah kekagetan itu ada pula gorengan di media sosial yang begitu kencang, masif, dan akhirnya itu mempengaruhi sebagian opini masyarakat Aceh. Tapi biidznillahi ta'ala dengan adanya aksi oknum mahasiswa kemarin ya di tanggal 27 itu, 27 Desember itu betul-betul berbalik persepsi masyarakat publik Indonesia terhadap isu ini, meskipun masih ada yang tetap kontra dengan kedatangan muhajirin Rohingya. Dan kami nanti mungkin Bang Hamim juga bisa cerita, mereka ini mayoritas masih ditampung di tempat-tempat yang belum tetap. Hanya ada 2 tempat yang memang tetap, yaitu di Pidi dan di Lok Sumawe. Di Pidi itu merupakan bangunan bekas panti asuhan yang namanya Minaraya, sedangkan di Lok Sumawe itu bekas kantor imigrasi. Nah itu mereka baru 2 titik itu yang betul-betul sudah tetap lah. Yang lain masih sangat belum pasti. Yang pasti pihak UNHCR selaku koordinator pengelolaannya mengatakan mereka sangat membutuhkan dukungan Pemda agar menyediakan tempat saja. Kalau tempat itu sudah ada, maka UNHCR siap untuk menanggung pembiayaan, akomodasi dan makan mereka sehari-hari. Jadi yang dibutuhkan Pemda menyediakan tempatnya saja. Kalau tempat ada, insya Allah mereka siap. Namun yang jadi alasan adalah saat ini masih banyak pejabat Aceh itu yang penjabat sementara ya, PJ itu. Jadi PJ Gubernur, PJ Bupati, akhirnya mereka tidak berani mengambil keputusan di situ. Sensitif. Jadi istilah sebelum sana. Apa namanya itu di medsos itu yang ramai itu ya. Salah satunya kan daripada bantu mereka kan mending bantu rakyat sendiri gitu ya. Buat apa bantu mereka semuanya itu? Perlu ketahui bahwasanya untuk pengelolaan di pengungsi Rohingya ini itu bukan diambilkan dari APBD. Betul. Bukan APBD. Itu ya dari UNHCR gitu ya. Dan bahkan nggak boleh gitu ya. Betul. Nggak boleh APBD masuk ke sana gitu untuk bantu itu. Oh gitu. Ya. Jadi bukan uang rakyat itu. Betul, karena Indonesia kan belum meratifikasi konvensi internasional pengungsi itu tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967. Jadi tidak ada dasar hukum yang sudah diratifikasi yang kemudian membuat Indonesia punya pengaturan khusus tentang pengungsi yang tunduk pada rezim internasional, sehingga Indonesia nggak ada alokasi anggaran khusus untuk pengungsi. Jadi statement di media sosial itu yang tadi seperti itu nggak berdasar, hanya asumsi saja. Jadi masa rakyat masih miskin tetapi duit negara dipakai untuk Rohingya lah. Oh beda alokasi. Padahal sebenarnya beda alokasi. UNHCR itu hanya itu butuh tempat itu ya. Butuh tempat dari Pemda, mana tempat yang bisa dikelola, nanti kami akan kondisikan semuanya. Semua dana itu dari UNHCR. Clear udah. Masyarakat itu bahkan bisa dilibatkan. Dari mana? Untuk pengelolaan itu kan masih butuh konsumsi, butuh untuk pengadaan tempat dan sebagainya, untuk perbaikan dan macam-macam. Jadi itu mereka melibatkan secara ekonomi bisa menguntungkan juga. Iya, ada saling menguntungkan gitu ya. Ya, yang di Minaraya, di Pidi sama di Lok Sumawe itu untuk konsumsi itu yang ngadain dari masyarakat ya, dikelola oleh masyarakat gitu ya. Per harinya 45.000. Ya, tiga kali makan. Dan bukan dari uang kita dong? Bukan. Itu uang dari UNHCR ya. Itu kemudian dari 45.000 per A itu ya. Ya, mamanya di PD itu ada sekitar 400-an ya. Jumlah persisnya saya nggak hafal, ada 400-an lebih gitu. Itu yang kelola masyarakat. Ya, itu secara hitung-hitungan ekonomis kan masuk. Ya, di masyarakat itu. Secara ekonomis masyarakat juga dapat manfaatnya gitu ya. Di pengungsi ini juga mereka bisa terlindungi. Jadi statement yang mengatakan bahwa mereka itu memberatkan, kemudian mengganggu apa istilahnya Pemda dan sebagainya itu enggak berdasar. Tidak terima kasih. Gitu. Enggak terima kasih, enggak berdasar itu. Jadi manfaat ekonomi itu ya Mas, saling menguntungkan antara kalau kita bisa tadi UNHCR masuk juga
Ya, saya kira masalahnya memang lebih kompleks ya. Jadi menurut saya problemnya ada pada beberapa level. Level pertama adalah tata kelola pengungsi global dan regional yang memang bermasalah. Indonesia ini kan sebenarnya bukan tujuan utama pengungsi. Ya, banyak kan itu kan sebenarnya mau ke wilayah tujuan utamanya kayak Australia. Gitu ya. Tapi karena Indonesia ini adalah jalur yang strategis, Jalur dan lintasan, dia lintasan yang paling terjangkau. Misalnya kan sekarang ada yang rame, karena Aceh ada hoax yang baru nyebar tuh kan, yang menemukan gas besar sekali di Aceh, makanya orang Rohingya pada ke situ. Nah, orang Rohingya itu ditindas di Myanmar, dan salah satunya karena sumber daya di Myanmar di wilayah Arakan, di wilayah Rohingya itu mau dikendalikan oleh jenderal-jenderal dari Myanmar itu gitu kan, sehingga ya kemudian ya mereka sendiri mengendalikan apa yang di dalam tanah mereka sendiri aja nggak bisa gitu ya, masa mereka pergi ke Aceh untuk menguasai itu kan tidak masuk akal gitu ya, dan mereka mendapatkan persekusi yang luar biasa. Kenapa Aceh ya? Karena Aceh paling mudah dijangkau dari tempat mereka berangkat, entah itu di wilayah Arakan atau di wilayah Bangladesh ya, tempat pengungsian yang sangat, dan itu sebenarnya lebih dikatakan terdampar ya daripada menuju, karena perjalanan mereka rata-rata itu di tengah laut BBM-nya habis. Jadi mereka itu hanya mengandalkan angin atau arus saja, sehingga nyangkut di situ. Ya, dan itu artinya apa? Orang yang berani lompat ke laut gitu ya. Dengan Samudra Hindia itu gelombangnya luar biasa loh. Belanda aja dulu mikir-mikir karena Samudra Hindia itu kan dulu dikuasai Portugis. Maka orang-orang pada nggak berani ke wilayah yang kemudian kita kenal sebagai Nusantara, sebagai Indonesia ini, karena kalau lewat jauh dari pesisir gelombangnya itu tinggi sekali. Jadi Samudra Hindia ini samudra yang sangat kejam gitu ya. Ada orang-orang yang bawa anak-anak, bawa perempuan keluar dari tanah di mana mereka lahir dan tinggal ke tempat yang tidak pasti di lautan yang sangat kejam seperti itu kan. Berarti ada horor yang mengerikan yang sedang mereka hadapi gitu. Jadi nggak masuk akal kemudian menuduh mereka mau menguasai eksploitasi sebuah wilayah gitu untuk eksploitasi. Tapi anyway, Indonesia adalah negara yang kemudian jadi wilayah transit. Kenapa kemudian jadi problematik? Karena kemudian tata kelola pengungsi internasional ini tidak berjalan dengan baik, dan negara-negara maju gitu ya yang juga sering berceramah soal hak asasi manusia itu ternyata juga sering nggak konsisten. Australia itu kan mulang-mulangin para pengungsi terus gitu ya, dan kelompok-kelompok sayap kanan di Australia, supremasis kulit putih kan juga sangat vokal. Makanya kalau sering lihat video itu kan ada yang orang-orang datang pakai laut kan juga dipulang-pulangin tuh sama Australia gitu. Mirip kita berarti. Semoga kita jadi lebih baik daripada itu. Amin. Masa standar kita serendah itu ya kan. Kita kan negara yang sila kedua dasar hukum dari segala hukum namanya Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya kecuali orang-orang yang suka teriak NKRI harga mati itu sebenarnya nggak beneran NKRI gitu loh. Kalau mereka beneran NKRI harga mati, Pancasila itu kan jadi prinsip-prinsipnya apa? Salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Nah, tapi itu tata kelola global ini memang bermasalah. Kenapa? Karena hipokrisi dari negara-negara maju yang suka ceramah hak asasi manusia tadi ternyata nggak mereka lakukan sepenuhnya. Karena itu jadi macet di negara-negara transit. Negara, dan ini pola yang umum tidak terjadi cuma di Indonesia, di Afrika yang banyak konflik dan banyak persoalan muncul dulu akarnya dari penjajahan Eropa, ketika termasuk juga kemudian dari Suriah. Itu mereka mau pergi ke Eropa kan lewat Laut Mediterania, sama Eropa kan banyak dibalik-balikin juga. Dan Eropa itu ngasih duit ke negara-negara di Afrika Utara misalnya untuk mencegah para pengungsi itu datang ke Eropa gitu. Jadi memang ada satu lapis pertama adalah ketidakadilan global tadi. Negara-negara maju yang mendapatkan keuntungan dari sistem ekonomi global yang timpang, yang kemudian membuat arus imigrasi global ya kan. Kalau Anda kemudian bikin perang di wilayah Afrika, di Timur Tengah, di mana-mana yang bikin kekacauan,
kemudian dapat kontrak-kontrak gas, minyak dan macam-macam dari situ, dan kemudian Anda kaya di sini. Orang-orang yang pada kehilangan rumah, kehilangan keluarga di situ, negaranya kacau di situ kan, mereka pasti mencari kehidupan yang baik. Mencari kehidupan baik kemana ya? Ke tempat yang ekonominya lebih baik. Ya mereka mau pergi. Kenapa ekonominya baik? Salah satunya karena mereka bikin kekacauan di sini, gitu kan? Tapi mereka cuma mau minyaknya, mau migasnya, Nggak mau kekayaannya, tapi nggak mau konsekuensi Rakyatnya yang itu ya. mereka timbulkan dari kekacauan yang mereka bikin di Afrika, di Timur Tengah. Polanya sama ya berarti. Maka kemudian mereka bikin border yang brutal gitu ya, yang imigran dibiarkan tenggelam di laut Mediterania dan seterusnya. Jadi ini pola yang terjadi di mana-mana karena ketidakadilan global. Ini satu highlight yang penting. Jadi di poin ini, poin pemerintah soal banyak negara itu hipokrit dan seterusnya itu ada kebenarannya. Gitu. Nah tapi sekarang kalau nuduh orang lain hipokrit itu kan harus juga berpikir kita ini hipokrit atau enggak. Nah kan. Kemudian problem kedua adalah di level nasional. Jadi di level pertama tadi clear tata kelola pengungsi global itu memang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena negara-negara yang kaya, yang maju, yang suka bikin masalah sehingga memunculkan banyak pengungsi itu nggak mau menerima pengungsi. Dan mereka tidak konsisten dengan prinsip yang mereka suka ceramahkan sendiri. Kemudian yang kedua, di level nasional, karena kita tidak meratifikasi konvensi soal pengungsi tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967, tata kelola pengungsi kita juga agak kurang jelas gitu ya. Kenapa kita nggak meratifikasi? Karena ada pasal-pasal di dalam konvensi itu yang bagi negara, bagi pemerintah, kita memahami cara berpikir negara itu kan punya sumber daya yang terbatas, prioritas saya adalah rakyat sendiri gitu kan. Nah di dalam konvensi itu ada kewajiban misalnya hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak. Itu kan kalau kita tanda tangani itu berarti negara harus ada anggaran untuk menjalankan itu. Makanya tadi ada anggaran pengungsi dan seterusnya. Tapi karena kita nggak ada dana untuk pengungsi secara khusus gitu kan. Jadi siapa yang menangani, termasuk juga pemerintah itu nggak bisa menentukan status pengungsi. Jadi pengungsi itu orang yang pindah dari satu negara ke negara lain karena teror, ketakutan, persekusi sehingga mereka nggak bisa tinggal di tempat asalnya tadi. Itu kan ada kategorinya pengungsi. Ini yang sudah diakui. Pengungsi itu diakui memiliki hak yang dijamin oleh masyarakat internasional menurut konvensi. Jadi makanya kenapa UNHCR, IMO itu bisa ngasih duit, karena itu adalah hak asasi manusia yang kemudian diakui secara internasional gitu. Kenapa begitu? Karena konsepnya harusnya itu kan hak tanggung jawab itu ada di negara. Tapi kalau negaranya jahat dan membuat sebagian orang ini tidak dijamin haknya, dia kan nggak ada yang jamin haknya. Masa dia terlunta-lunta di mana-mana. Nah ini yang kemudian diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional kemudian memandatkannya kepada UNHCR gitu kan. Sehingga itu yang kemudian punya status legal, tadi namanya pengungsi. Tapi ada orang-orang yang belum jadi pengungsi, masih namanya asylum seeker, ya, para pencari suaka atau orang-orang yang pergi masih statusnya dia masih ngelamar, ya, statusnya jadi pengungsi, apakah jadi imigran dan seterusnya gitu ya. Kalau di Indonesia suaka ini sebenarnya di undang-undang ditentukan kewenangannya oleh pemerintah. Tapi kalau pengungsi masih oleh UNHCR. Tapi ini kadang-kadang kemudian kabur karena ada aturan yang kemudian jadi rancu. Ini pengungsi mana pencari suaka yang mana di lapangan rancu berarti. Itu kemudian jadi rancu. Nah, Indonesia sebenarnya punya aturan namanya Perpres nomor 125 tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, Perpres ini mengatur beberapa hal tentang tata kelola pengungsi, tapi masih ada beberapa hal yang tidak jelas, misalnya soal karena kita ini wilayah transit, pembagian kerjanya kemudian seperti apa, kemudian berapa lama mereka pengungsi ini di Indonesia gitu ya, mekanismenya seperti apa dan seterusnya. Nah karena ketidakjelasan ini seringkali muncul miskomunikasi, kompetisi antar birokrasi, lempar-lemparan tanggung jawab dan seterusnya. Ini yang tadi misalnya digambarkan dari hal kecil, karena saya masih PJ, saya nggak berani ambil keputusan. Kenapa? Karena takut salah, takut ada konsekuensi apa.
yang kemudian punya konsekuensi ke orang-orang yang sedang terkatung-katung ini. Kadang-kadang hal kecil karena kita nggak punya tata kelola yang jelas, nggak jelas siapa orang yang harus ngurusin misalnya. Dengan kalau orang mau ngurusin kan harusnya dilatih dengan pemahaman khusus tentang bagaimana mengelola pengungsi dan seterusnya. Karena nggak jelas itu kan yang ngurus ya orang yang tidak dilatih khusus untuk itu. Misalnya tadi bagi-bagi makanan, dia harus tahu dong kulturnya orang yang itu seperti apa, kultur saya seperti apa, cara menangani pengungsi yang sedang dalam situasi traumatik itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau dia tidak dilatih sangat wajar misalnya terjadi miskomunikasi di lapangan, mau bagi-bagi terus nanti mungkin cerita beda mau bagi-bagi tapi karena perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, ya kan. Gimana bahasa itu dengan cerita tadi gimana tadi? Bahasa sukunya berbeda gitu ya. Jadi ya pengalaman kami ketika berkunjung di Aceh itu, kedatangan kami sebenarnya kan begini, kami pengen tabayun secara langsung gitu ya. Selama ini kami kan dapat informasi dari media, ya, dari media dan sebagainya. Panggilan hati kita sebagai orang Muslim kan gitu ya, sebagai orang Muslim tidak cukup kita hanya tahu dari media saja. Akhirnya kita Bismillah kita niatkan untuk berangkat ke Aceh gitu ya, walaupun dalam tanda petik itu waktu itu harga tiketnya mahal-mahalnya. Masa liburan ya. Masa liburan, masa akhir tahun bisa lah Pak, sponsor. luar biasa ini harga tiketnya. Tiket Allah Bismillah gitu ya. Kita berangkat ke sana itu dalam rangka untuk pengen tahu secara langsung gitu ya, detailnya seperti apa. Suara orang Aceh Ya, sebenarnya. suara Aceh seperti apa. Masya Allah. Karena kami setahu kami ya, orang Aceh itu orang yang penolong gitu ya. Orang penolong. Jiwanya jiwa Saya ingat itu pejuang dulu gitu ya. tahun 2012-2014 itu pas awal-awal gelombang pengungsi Rohingya mulai muncul lagi karena genosida Rohingya kan sebenarnya sudah lama tapi ada gelombang kejahatan negara oleh Myanmar itu lagi tahun 2012 ya pada waktu itu. Dan sama kayak sekarang ada banyak pengungsi. Waktu itu institusi negara dalam hal ini tentara ya Angkatan Laut itu mengusir para pengungsi itu, tapi orang-orang Aceh nelayan Aceh yang menjemput gitu. Menjemput malah. Lah itu nilai Aceh, itu nilai Indonesia. Ya, itulah kemanusiaan yang adil yang beradab itu di situ. Ya. Jadi yang kami rasakan memang orang Aceh itu sebenarnya jiwa-jiwa kebaikannya masih tetap ada sekarang gitu ya. Hanya saja mungkin dengan informasi. Jadi kalah awal ya, kalah setat ya. FOMO yang terjadi itu kan FOMO negatif duluan. Ya, FOMO yang negatif duluan sehingga yang terframing itu selama ini akhirnya menjadi suatu hal yang negatif. Kebaikan-kebaikan yang ada dari orang Aceh itu akhirnya tertutup oleh framing itu gitu. Tapi sebenarnya kebaikan itu masih ada gitu ya, masih ada. Nah, buktinya mereka ketika orang Rohingya masih terdampar di situ ya, dalam artian di Aceh gitu, ya mereka tetap bantu ngasih makan, ngasih apa gitu, walaupun ada sedikit gesekan-gesekan semacam kayak penolakan sebenarnya itu lebih dibesarkan di media. Kayak kemarin kita ke sana ke daerah di depan kantor gubernuran itu ya, di namanya apa? Gedung Balai Musyawarah Raya itu kan dikumpulin di situ ada 130 jiwa gitu ya, 137 jiwa begitu. Kemudian kita datang ke sana, kita dibisiki atau dikasih tahu. BMA. BMA Yang kemarin ya, yang tempat diusir oleh mahasiswa itu. Oknum mahasiswa itu. Karena mahasiswa aja kampusnya bukan kampus utama. Bukan Syahkuala kan? Ya bukan. Kami 2 hari sebelumnya dari situ. Yang jelas ada afiliasi tertentu gitu kan. Sorry. Yang sudah rame di sosial gitu kan. Jadi ketika ke sana itu kami dikasih informasi sama petugasnya itu. Mereka katanya baru saja mogok makan, bilang begitu. Kami kaget tuh. Apa iya sih kan gitu. Datang. Itu mereka ditampungnya bukan di gedung loh ya, di basement gedung. Jadi jangan dibayangin gedung yang megah enak itu bukan, di basement, di parkiran bawah. Ya, jadi kita masuk lorong gitu ya, masuk lorong begitu. Ditaruh di sana. Saya datang masuk itu juga nggak paham bahasa mereka, ya. Bahasa Inggris mereka nggak paham, bahasa Indonesia apalagi kan begitu ya. Tulis apalagi nggak paham mereka. Ya kita datang ke sana kita juga nggak paham begitu. Akhirnya dari kita waktu ke sana juga bareng sama UNHCR ya, staf UNHCR akhirnya ngumpulin mereka nih. Dikumpulin pemuda-pemudanya, orang-orang ini kaum laki-lakinya itu
ditanya gitu ya. Tapi pakai penerjemah. Jadi ada teman yang ditelepon yang relawan juga yang ngerti bahasa Bangla. Ya, bahasa Bangla itu ditelepon di loudspeaker. Jadi intinya kenapa sih mereka itu ada apa sih? Ada masalah apa? Disampaikan bahwa mereka kemarin menanyakan, mencari informasi. Ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian ada sebagian dari mereka itu yang diambil keterangan oleh polisi. Ya, diambil keterangan oleh polisi. Jadi mereka pengen tahu informasinya, ada apa? Suami kami bagaimana, anak-anak kami bagaimana, kami bagaimana kan gitu. Cuma kan istilahnya kan nggak ngerti bahasanya. Ketika saya kasih makan jenengan gitu ya, saya kasih makan jenengan gitu kan. Ini ngomong apa kan gitu, apa kan gitu ya bahasanya. Dibilang gini-gini kan. Padahal kalau bahasa bahasa tubuh isyarat kita kalau ngomong iya itu kan begini ya, iya gaduk-gaduk gitu ya. Tapi kalau bagi mereka kan, ini dikira enak gak gitu ya. Padahal iya maksudnya kan gitu. Kemudian terus begini kan. Ini maksudnya terima kasih maksudnya. Maksudnya terima kasih. Tapi mereka berkata begini. Kita malah kurang gitu. Dikirain dikit. Terima kasih. Maksudnya terima kasih. Ya, terima kasih begitu. Bahasanya kan bahasa Tarasan semua kan gitu ya. Terima kasih lah. Sebetulnya itu masalahnya. Iya. Kenapa banyak miskomunikasi begini? Karena tata kelolanya tadi tidak jelas, tidak baik ya belum sempurna gitu ya. Karena tata kelolanya belum jelas kan, proses bisnisnya belum jelas nih. Ketika dia ditemukan di lautan, kemudian masuk ditangani oleh siapa, penanganannya seperti apa, berapa lama, setelah itu tahapnya apa saja. Itu masih banyak ketidakjelasan dalam proses itu, sehingga yang menangani di masing-masing tahap juga seringkali kurang jelas gitu. Karena kurang jelas tadi bukan orang-orang yang dilatih khusus. Kalau orang yang dilatih khusus menangani orang yang penuh trauma, kita nanganin orang penuh trauma itu kan ada kondisi-kondisi khusus. Perlakuannya harus dibedakan antara keadaan normal gitu kan, dengan keadaan yang abnormal seperti itu. Nah, ini kan memunculkan banyak miskomunikasi. Gitu. Tapi ini hal yang masih wajar, seharusnya masih bisa dikelola. Miskomunikasi kayak gitu kan berarti problemnya tata kelolanya diperbaiki. Saya juga pernah dengar misalnya dari teman-teman NGO, kadang-kadang yang kabar yang rame soal pada nggak mau dikasih makan, makanan pada sisa dibuang. Itu karena anggaran untuk pengungsi itu tidak dari negara, karena negara nggak bisa ngeluarin dana pengungsi kan, dia dari institusi internasional atau dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat nyumbang, karena masyarakat kita ini baik sekali, nyumbang itu banyak banget, ada yang nyumbang tuh banyak banget. Karena nyumbang banyak banget, tidak mengelola. Dan itu makanan matang semua. Dan makanannya matang gitu loh. Jadi misalnya ada 1.000 orang gitu, dikasihnya 2.000 kan ya nggak mungkin habis dong gitu kan. Terus orang kan ngelihatnya kok ada banyak makanan tersisa di luar nggak dimakan gitu. Oh, ini orang dikasih pada nggak terima dengan makanan. Bukan ya, memang karena tata kelolanya buruk, ada ekses, ada sisa-sisa. Berarti yang harus diperbaiki apa? Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Gimana caranya misalnya biar bantuannya tepat sasaran, gimana caranya mengelolanya baik dan seterusnya. Dan sebenarnya kita belajar. Nah, namanya tadi nggak ada sistem, tata kelola yang sudah baik, kan ada proses belajar gitu ya. Dan sebenarnya kita melihat ada banyak niat baik dari orang baik gitu ya. Ada pemda-pemda yang dicatat oleh teman-teman NGO misalnya sebenarnya progresif dan sangat membantu. Orang Aceh ini pada dasarnya tadi yang disampaikan sangat baik gitu ya, sehingga sebenarnya sangat suportif pada proses ini. Cuma memang ya namanya mengelola pengungsi itu susah gitu ya. Pasti ada ketegangan di sana sini, pasti ada salah paham di sana sini. Tetapi itu bisa dikelola kalau ya kita mau memperbaikinya gitu. Untuk sama-sama untuk gimana caranya misalnya biar makanan nggak sisa, misalnya diatur seperti apa, gimana caranya biar tidak terjadi kecemburuan sosial, publik dilibatkan misalnya tadi dengan penyiapan makanannya sama masyarakat sekitar aja biar mereka juga dapat keuntungan dari proses ini dan seterusnya. Jadi ada banyak hal teknis dalam tata kelola itu yang bisa diperbaiki. Tapi karena ngomongin menghadirkan peraturan yang lebih baik ya dan tata kelola yang lebih baik itu kan butuh usaha, butuh dipikir, butuh koordinasi dan seterusnya. Lebih mudah nggak usah mikir kan? Biasanya kayak gitu nanti. Lebih mudah nggak usah mikir kan? Lebih mudah. Pokoknya bukan urusan saya nggak ratifikasi, berarti saya nggak melanggar hukum internasional kalau saya nggak menerima ini juga gitu kan? Kalian amannya aja. Pikirin aja lah. Bola panasnya di kita nih. Ini problemnya. Tapi menurut saya kan ya tadi ada tanggung jawab kemanusiaan yang seharusnya melekat ya bagi bangsa Indonesia yang
memahami bahwa kemanusiaan itu hal yang sangat Iya. penting. Belum lagi ya nilai-nilai Islam gitu kan di Aceh yang apa syariat Islam menjadi dasar, dan syariat Islam kan menegaskan dengan jelas, dan Nabi menegaskan dengan jelas soal sikap pada pengungsi. Nabi sendiri pengungsi, ya kan? Nabi sendiri adalah hijrah muhajir gitu ya, yang terusir dari tanah kelahirannya oleh penindasan, oleh represi. Jadi ya saya kira yang kemudian harus diperbaiki adalah semoga ini dari kekacauan ini adalah kita semua mau sama-sama mendengarkan gitu. Kita memahami misalnya cara berpikir negara. Cara berpikir negara itu kan sumber daya saya terbatas, tanggung jawab utamanya adalah pada warga negara gitu ya. Nah, daripada repot kedatangan orang lain yang nggak bisa kita kontrol, keluarin aja deh gitu kan, itu tanggung jawab masyarakat internasional, itu urusan lu gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat tujuan negara kita itu apa. Nah, salah satunya tadi ada nilai-nilai Pancasila tadi yang soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Soekarno mengingatkan kita bahwa nasionalisme Indonesia itu tumbuh di taman kemanusiaan, di taman internasionalisme gitu ya. Kita juga di dalam konstitusi kita jelas disebutkan di pembukaannya yang turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dengan demikian kepentingan nasional kita itu sifatnya nggak selalu bersifat material, tetapi juga ada nilai-nilai yang harus dipertahankan, dan nilai kemanusiaan adalah salah satu nilai yang harus dipertahankan itu. Nah, sehingga sebenarnya meskipun kita mungkin kalau ratifikasi masih banyak resistensi, karena ratifikasi kan mengikat. Kalau ratifikasi mengikat berarti kemudian Indonesia harus menyediakan dana sekian, Indonesia harus begini dan begitu. Mungkin akan susah, tetapi mungkin kita bisa membuat aturan sendiri yang mempermudah kita dan mempermudah masyarakat internasional. Jadi Perpres 125 2016 tadi disempurnakan dengan tata kelola yang lebih baik, tata kelola yang lebih jelas ya, penanganan yang lebih clear, yang kemudian lebih melibatkan publik, yang lebih memahami sensitivitas pengungsi dan seterusnya, sehingga semuanya senang gitu. Jadi jangan dibuat zero sum gitu, jangan dibuat anti atau pro Rohingya. Kita semua pro kemanusiaan. Gimana caranya nih biar para pengungsi Rohingya mendapatkan haknya sebagai manusia? Bagaimana supaya concern-concern yang mungkin muncul dari sebagian masyarakat juga bisa terjawab dan seterusnya. Nah, ini kan idealnya begitu. Nggak jadi ideal kalau ada orang-orang yang dengan niat tidak baik ya. Nah, ini problemnya. Berarti harus dibereskan dulu. Jadi ada dua level tadi, tata kelola di level global, tata kelola di level nasional, yang kemudian diperumit dengan tadi ada kepentingan jangka pendek yang entah apalah itu gitu kan. Jadi nyambung sedikit ini, Bang. UNHCR kan sudah statement nih. Sebetulnya persoalan ini sederhana. Tinggal Pemda siapkan tempat, kami siap untuk mengurusi mereka. Tapi ternyata itu tidak sederhana, karena memang yang pertama UNHCR juga capnya lagi nggak enak nih. Karena mereka terdampak isu Palestina. Padahal itu Palestina itu kan PBB di level global, UNHCR lokal juga kena. Dan mereka dicap cari proyek dan cari untung dari kedatangan muhajirin Rohingya ini. Kemudian yang kedua juga arus hoax itu terlalu keras ya. Bahkan sebagian tokoh-tokoh lokal yang seharusnya bisa bersuara ya Bang ya, untuk menjembatani hubungan antara UNHCR dengan Pemda, itu mereka menjadi masih pro kontra. Tokoh-tokoh itu belum satu suara. Tapi belakangan pasca kejadian persekusi mahasiswa itu mulai Allah sebaik-baik skenario. Allah adalah pembuat sebaik-baik skenario. Nah, hoax yang kita kumpulkan di lapangan itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahwasanya mereka itu bukan muslim, dan itu jelas terbantahkan ya. Kemudian mereka disebut bukan muslim, mereka beragama muslim ya. Aslinya gimana tuh mereka di sana? Ya, faktanya termasuk video sederhana dari Bang Hamim ya, ngaji bareng anak-anak Rohingya. Itu ternyata udah kita menyaksikan mereka sholat. Menyaksikan mereka sholat. Ya, kita bareng sholat dengan mereka juga. Dan itu satu isu yang sentral menurut saya, mereka ternyata adalah muslim. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin menguasai Indonesia ala-ala Zionis lah. Bagaimana bilang Bang Sofwan, mereka tidak punya power itu. Orang-orang yang
terusir 70% ibu-ibu dan anak-anak. Nah, Iya. kemudian mereka disebut lagi akan merepotkan kita. Kemudian bahkan ada TPPO. Nah ini ada yang menarik nih, tindak pidana TPPO ini perdagangan manusia ya. Jadi UNHCR ini entah saya apa sudah dipublish di media umum atau baru ngobrol-ngobrol ke kami ya. Jadi pola yang terjadi itu adalah mereka ini patungan dari Cox's Bazar itu patungan uang beli kapal nelayan. Beli kapal nelayan di situ, kemudian mereka berlayar ke negeri yang dianggap lebih aman. Di antara orang yang patungan itu ada yang ditunjuk menjadi koordinator mengumpulkan uang itu. Jadi patungan ini sama-sama Dan itu bukan instan, mereka nabung itu. mereka nabung. Lama. Dan itu sama sekali jauh dengan TPPO yang perdagangan manusia ya. Perdagangan manusia umumnya Bang ya. Ya, Berkaitan dengan tujuan tenaga ekonomi, kerja atau ya, prostitusi dan lain penyelundupan. sebagainya. Itu sama sekali jauh. Dan itu yang sama sekali tidak terbukti. Bang Hamid mungkin punya cerita juga dengan Tapi memang ada pola-pola begitu di berbagai wilayah konflik ya. Betul ada yang ngumpulin sendiri dan kira-kira kan memahami situasi pengungsi ya di tempat pengungsian yang tidak layak di negaranya sendiri kemudian dipersekusi yang mereka kan secara alamiah mau ke tempat lain. Tapi selalu ada selalu ada orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari proses ini kan gitu. Jadi ada yang tadi memang kemudian berangkat dengan modal sendiri beli kapal nelayan, tapi ada juga orang-orang yang kemudian memang menjadi broker-broker dan melihat peluang bisnis. Orang-orang jahat itu selalu selalu ada. Jadi mereka kemudian banyak juga cerita yang di Afrika atau mungkin di Rohingya yang juga ketahuan itu ada orang-orang yang kemudian menjanjikan misalnya pengungsi ini bisa ke tempat yang dituju, dikasih kapal dengan kriteria ini, tapi ternyata enggak. Ternyata kan misalnya kapalnya tiba-tiba nggak bisa sampai, kapalnya itu memang minyaknya misalnya cuma bisa sampai di tengah-tengah dan seterusnya. Jadi memang ada orang-orang jahat yang memanfaatkan keterdesakan para pengungsi ini dan mengambil keuntungan dari situ memang ada juga gitu. Tetapi kan salah kalau menghukum pengungsi yang tertindas dan jadi korban dari para pelaku. Kan nggak masuk akal kalau itu tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan dan seterusnya. Malah korban penyelundupan yang disalahkan kan nggak bisa, kan nggak logis. Ininya aktornya Ya aktornya dong, kalau itu kejahatan aktornya yang kemudian. Tapi ada juga yang kemarin sempat dikhawatirkan adalah kalau bantu takut malah kemudian dituduh sebagai pelaku TPPO gitu kan. Bang Hamid punya cerita nih soalnya. Karena sempat mengadvokasi beberapa. Iya kan, jadi ada yang bantuin, niatnya bantuin tapi malah kena pasal. Itu terjadi di Aceh Utara itu. Ada tiga nelayan yang waktu itu bantu tapi akhirnya kena TPPO. Oh iya. Iya, kena TPPO itu. Nelayan Aceh. Ya, nelayan Aceh. Ya karena kebaikan orang Aceh itu kan punya Ya, jadi semangat. sebenarnya niatnya nggak ini tapi Enggak ada niat untuk itu. Ya, sistem tapi karena dia hukumnya. menarik mereka ke darat dan sebagainya punya. Akhirnya jadi tersangka TPPO begitu. Nah ini makanya jadi Tapi kita juga ini Pak, mesti tahu ya, netizen juga harus tahu latar belakang sih kenapa sih kok mereka sampai harus menyeberang bertaruh nyawa dan sebagainya sampai ke Aceh begitu ya. Ini kita tarik ke belakang jauh sekali gitu ya, ke belakang munculnya konflik ini kan gitu. Muncul konflik ini. Saya alhamdulillah waktu 2017 kami ditakdirkan bisa langsung berada ke Cox's Bazar, berkunjung ke sana. Ya, awalnya itu adalah di Sahabat Al-Aqsa itu kita galang donasi untuk Palestina. Ya. Ternyata setelah kita antar ke Syekh Palestina, apa kata Syekh Palestina? Diambil sebagian, tolong sebagian antarkan untuk Muslim Rohingya. Kita jadi yang Palestina jauh di sana, ternyata ada saudara kita yang deket gitu ya, yang teraniaya, yang nggak jauh dari kita gitu loh. Rasanya kayak tersindir juga gitu. Ini enggak terlewati terus gitu ya, terlewati gitu. Nah dari situ akhirnya kita berpikir, oh ya ini ada saudara kami yang teraniaya juga di sana. Ya, dari bantuan yang diberikan oleh masyarakat Palestina tadi itu, yang sebenarnya itu bantuan untuk mereka tapi dibagi, diminta untuk mengantarkan. Akhirnya 2017 pas besar-besarnya konflik itu ya waktu itu ya, pengusiran perang itu. Agustus 2017 kami berangkat ke sana untuk mengantarkan bantuan titipan dari masyarakat Palestina. Ya. Akhirnya kita tahu keadaan di sana seperti apa dan sebagainya. Nah, dari situ kita baca sejarah, kita ketemu tokoh-tokoh Rohingya di sana dan sebagainya. Cox's Bazar ya. Berawal jadi kalau ada statement mengatakan bahwa orang Rohingya itu bukan asli dari Myanmar gitu ya. Bukan asli dari Myanmar.
keberadaan mereka itu jauh sekali pada tahun 1400-an. Ada namanya kerajaan Akyab. Ya, kerajaan Akyab yang dipimpin oleh seorang muslim yang kemudian berkembang di daerah apa namanya itu Arakan itu ya. Sekarang namanya Arakan ya, Sittwe. Nah, kemudian tahun 1700-an itu dianeksasi oleh negara Burma, kerajaan Burma gitu ya. Biasalah dulu ya, saling serang menyerang begitu ya. Terus kemudian tahun 1040-an Inggris datang ya. Kemudian pada tahun 1948 gitu ya, kemerdekaan Burma gitu ya. Myanmar waktu itu namanya Burma Masian oleh tokoh sahabatnya Soekarno, bapaknya dari Aung San Suu Kyi. UNU ya nggak salah ya. Aung San, Jenderal Aung San. Aung San ya. Itu. Beliau temannya dari Dan yang menarik temannya si Aung San ini salah satu sahabat dekatnya adalah orang Rohingya. Iya, mungkin masuk pemerintahan. Nah, kemudian tahun 60 atau berapa gitu terjadi kudeta. Kudeta oleh militer. Kemudian tahun 1982 dibuatlah undang-undang baru bahwa di undang-undang baru itu etnis Rohingya tidak diakui sebagai etnis Myanmar. Nah, itu. Iya, sebetulnya konfliknya harus kita runtut dari sana kan gitu ya. Terus akhirnya clash, terjadi pengusiran itu udah lama sebetulnya, udah lama sekali. Ya, puncak-puncaknya itu tahun 2017. Dari 17 dan mereka eksodus besar-besaran tidak hanya di Indonesia ya. Di Indonesia itu nggak banyak gitu loh. Jadi pengungsi di Indonesia hari ini tuh data dari UNHCR total itu 15.000 dan terbesar bukan Rohingya gitu ya. Dan Rohingya ini tersebar tidak hanya di Indonesia, tersebar di macam-macam semuanya. Yang paling besar adalah di Bangladesh, di Cox's Bazar. Kenapa? Karena dekat. Ya, dekat nyebrang sungai. Sungainya tapi juga luas ya gitu. Ya dulu pas 2012 itu pas episode kekerasan ya baru itu kan kelihatan eksodusnya orang pergi dari kampungnya itu baris gitu ya menyeberang sungai langsung beneran nyemplung di sungai ya, karena kampung mereka dibakar dihabisi semuanya. Jadi hak dasar hidup orang Rohingya di Myanmar sana itu dihilangkan. Mereka nggak boleh menikah, mereka nggak boleh bekerja. Artinya nikah itu nggak diakui loh ya. Status pernikahan nggak diakui, nggak boleh bekerja, ya, nggak boleh belajar, nggak ada pendidikan, masjid dibakar. Nah, ini kan hak dasar yang makanya kalau ada istilahnya ada orang Rohingya nggak tahu syahadat, orang Rohingya nggak ngerti, ini kan sudah pembodohannya sudah lama gitu loh. Pembodohan sudah lama gitu. Pembodohan lama ini sistematis dilakukan oleh mereka. Nah, bahkan ada orang yang sudah istilahnya menghafal Al-Qur'an gitu ya. Membaca Al-Qur'an itu urutan dari anak orang tua untuk anak kepada anaknya jadi talaki gitu ya, modelnya talaki gitu. Karena nggak ada institusi. Nggak ada institusinya, nggak ada institusi. TPA, mereka membuat masjid pun nggak boleh gitu ya, masjid pun dibakar begitu ya. Lah dari sana akhirnya lari ke Cox's Bazar yang paling dekat sana. Di Cox's Bazar itu kondisinya masya Allah. Gimana tuh? Ya saya nggak bisa membayangkan jauh dari bayangan saya gitu ya. Jauh dari bayangan saya datang ke sana, kami ada beberapa orang itu melihat anak-anak kecil yang nggak berbaju dan ya kayak zaman kita tahun 70-an atau berapa gitu ya, nggak berbaju, anak kecil-kecil gitu. Itu saya tanya itu ini anak siapa kan gitu. Ini nggak tahu bapaknya mana, keluarganya mana. Pokoknya ngikut aja. Ini nggak tahu siapa anak-anak siapa ini, keluarganya di mana kan gitu. Ya penting mereka nyebrang aja. Pokoknya ini ternyata di bawah itu anaknya orang atau terbawa siapa gitu. Udah pokoknya nyebrang. Hidup mati ya. Iya. Kita nggak tahu orang tuanya masih hidup atau nggak tahu. Nah gitu tersebar semuanya. Nah keadaan di sana itu juga buruk ya. Ditambah lagi sekarang itu konflik di antara mereka juga ada faksi-faksi fraksi yang ditumpangi oleh Myanmar juga gitu ya, didukung oleh junta Myanmar, ada juga faksi-faksi yang lainnya. Ya sama lah di beberapa negara-negara perjuangan itu kan juga banyak faksinya gitu ya. Biasa. Nah, orang kalau sedang ditindas itu kan ya pasti begitu. Ada yang nggak tahan. Ada kemarin kan yang pejabat Israel ngomong kalau nggak ada kelaparan di Gaza, bagaimana kita bisa punya mata-mata gitu kan. Ya emang selalu juga gitu. Nah dari situ kan akhirnya banyak konflik kan di Cox's Bazar itu. Kemudian kondisi alamnya, cuma kalau panas itu sering kebakaran, kalau pas musim hujan banjir. Gitu. Kemudian pekerjaan mereka juga nggak jelas. Nah kemudian dari situ mereka mencari kehidupan baru. Ya, lari. Mereka akhirnya kabur dari sana, lari. Sebetulnya kan ada juga disiapkan di Pulau Basancar gitu ya. Pulau Basancar itu adalah sebuah pulau gitu ya, yang itu terbentuk dari sedimentasi.
Jadi nggak stabil pulaunya ini. Jadi bukan pulau-pulau yang sudah lama, itu tahun 2006 lah kurang lebih mulai muncul sedimentasi di sana. Dan karakter di Bangladesh itu adalah rob. Sering terjadi rob. Ya, rob. Nah, apalagi mereka ditaruh di sana, kemudian walaupun sudah dibangunkan gitu ya, dibangunkan, tapi kok mereka nggak bisa bekerja, mereka seakan-akan sudah dipenjara di sana, ya otomatis kan sama saja hidup mereka di situ. Ya, mereka nggak mau kan gitu ya, nggak mau. Akhirnya cari tempat yang lain yang sebetulnya pertaruhan juga. Ketika mereka lari dari sana antara hidup dan mati juga nggak ngerti. Ya, pertaruhan juga gitu ya, pertaruhan. Artinya bukan berarti ini udah dibuatin enak-enak ya. Kalau enak nggak mungkin mereka lari. Betul. Manusiawi kan? Kalau enak nggak mungkin mereka lari, manusiawi. Tapi ini mereka lari, mempertaruhkan nyawa mereka gitu loh. Ya, kemudian sampai sini kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman kita semua kan. Nah, ini dari Mas Hamim tadi penting karena kalau tadi kan yang saya sampaikan ada faktor tata kelola pengungsi yang di level global dan di level nasional yang memang masih harus diperbaiki. Nah, ini dalam khusus kasus Rohingya, kemudian ada push factornya kan. Push factornya adalah akar masalah ini yang juga kemudian harus ditangani. Akarnya apa? Akarnya adalah penindasan yang terjadi secara sistematis terhadap Rohingya di Myanmar. Dan tadi seperti digambarkan, ini nggak selalu seperti itu loh. Orang-orang Rohingya itu dulu berjuang bersama dengan orang-orang Bamar, berjuang bersama dengan untuk kemerdekaan orang-orang Myanmar lainnya untuk melawan Inggris ya, dan kemudian meraih kemerdekaan. Cuma kemudian di tengah jalan ya biasa proses nation building ini kan selalu memunculkan pergolakan gitu ya, dan ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari proses itu gitu, sehingga ketika terjadi kudeta militer, orang-orang militer kemudian untuk mendapatkan dukungan yang luas, mereka kemudian mendorong supremasi dari etnis mayoritas di sana kan, etnis Bamar, yang kemudian untuk itu mereka kemudian mengusir dan mengeluarkan orang-orang Rohingya yang tadinya berjuang bersama mereka itu dari daftar etnis Myanmar. Sebenarnya bukan cuma Rohingya yang kena dampaknya, ada orang-orang Kachin gitu ya. Ada Kristen Kachin. Iya, banyak Karen gitu. Karen, ya. Ada orang-orang etnis minoritas Melayu yang di selatan juga di Myanmar itu yang kemudian juga mengalami penindasan dan diskriminasi dan mereka melawan. Makanya kalau teman-teman perhatikan kemarin, sekarang kan situasinya rezim militer itu perang tidak hanya melawan pemberontak yang mendukung pemerintahannya Aung San Suu Kyi, tetapi juga perang melawan kelompok-kelompok etnis. Gitu. Jadi kelompok-kelompok etnis minoritas ini yang bersenjata ini juga cuma Rohingya juga. Jadi Rohingya itu masih berjuang di sana. Jadi ada orang bilang kok mereka lari, masih ada sebagian dari mereka itu juga masih tetap bertahan. Dengan cara apa? Ya, cuma kan ini kan selalu perdebatan gitu kan ya. Maksudnya Myanmar kemudian mengecap si pejuang ini kan sebagai teroris gitu. Berontak. Berontak. Ya kan dia tadi makanya dia perang dengan seluruh kelompok kelompok-kelompok bersenjata yang memperjuangkan teroris banyak etnis. Ini yang kemudian nanti makanya ada namanya National Unity Government gitu kan. Maksudnya pemerintah yang melawan junta militer yang itu terdiri dari kelompok-kelompok yang beda-beda ini gitu kan, yang kemudian jadi satu. Nah jadi selagi akarnya tidak diselesaikan, ya push factornya selalu akan ada gitu. Jadi menjadi penting untuk Indonesia kemudian tidak tutup mata, dan kemudian, dan mungkin tidak hanya Indonesia tapi masyarakat internasional untuk kemudian mendesak penyelesaian politik terhadap persoalan Rohingya ini. Dan yang lucunya tetangga-tetangganya nggak ada yang terlalu berani. Ada satu negara yang jauh di Afrika namanya Gambia. Gambia, berani sekali itu. Malah membawa pemerintah Myanmar itu ke ICJ, pengadilan ke mahkamah pidana. Yang kemudian menuduh Myanmar telah melakukan genosida gitu ya. Jadi ya memang harus ada tekanan yang kemudian lebih keras untuk menyelesaikan persoalan ini sambil terus kita memperbaiki tata kelola global dan nasional. Jadi poin
ada betulnya masing-masing sudut pandang itu, cuma ya kita harus melihatnya lebih komprehensif. Ada betulnya misalnya ngomong kenapa kita yang nanggung Rohingya, kan masyarakat internasional seharusnya terlibat, negara maju jangan jadi munafik. Itu ada betulnya, tetapi itu bukan berarti kita juga jadi munafik ya kan, maksudnya jadi memunafikan orang lain akhirnya munafik sendiri juga. gitu. Jadi kita sambil mendorong masyarakat internasional dan burden sharingnya lebih jelas. Misalnya Indonesia bisa mendorong, Indonesia sebenarnya sudah ada yang namanya Bali Proses yang itu melibatkan berbagai pihak ya dan berbagai negara dalam penanganan pengungsi. Indonesia harus membawa isu krisis pengungsi global ini, isu Rohingya maupun pengungsi yang lebih luas ini untuk membangun tata kelola pengungsi yang lebih baik di level internasional dengan menuntut tanggung jawab lebih dari negara-negara maju ini juga gitu. Jangan munafik juga kalian gitu lah kira-kira gitu. Bisa nggak tapi? Dan oh bisa. Sampaikan dulu aja. Bisa dong gitu ya. Itu satu di level jadi satu adalah menyelesaikan akar masalahnya. Kita harus mendorong penyelesaian genosida di Myanmar ya, oleh Rohingya. Kemudian yang kedua adalah kita mendorong penciptaan tata kelola pengungsi yang lebih baik di level global, mungkin tidak hanya untuk Rohingya, tapi kalau mau terbatas untuk Rohingya juga bisa mulai dari hal itu. Ya ketiga ya perbaiki tata kelola kita sendiri. Nah masalahnya hal-hal ini hanya bisa dilakukan kalau memang kita punya niat baik gitu ya, dan mau sedikit usaha. Nah kalau masalahnya kan tadi lebih mudah untuk nyalahin orang daripada kita mencari solusi yang baik untuk semuanya gitu kan. Yang jelas kan kita nggak bisa berdiam diri ya dengan keadaan seperti ini. Ini sebuah kemanusiaan yang harus kita juga, apalagi Muslim ya, Muslim begitu. Yang jadi PR buat kita sebenarnya di samping tadi yang disampaikan oleh beliau itu tentang perbaikan tata kelola dan sebagainya, itu yang sekarang ada ini terus bagaimana kan gitu maksudnya. Yang ada itu sebagaimana kan gitu ya. Nggak mungkin juga mereka kan harus kita beri makan terus menerus begitu ya, sampai bertahun-tahun, itu nggak jelas juga sampai kapan kan gitu ya. Sampai kapan begitu ya, maka harus ada semacam solusi yang harus kita berikan, kita tawarkan lah gitu ya. Ini baru sebuah gagasan aja sih. Jadi sebuah gagasan aja, solusi-solusi yang kita coba tawarkan begitu. Hak dasar dari manusia ini kan tetap harus kita berikan ya. Hidup, kerja, berkeluarga, pendidikan kan begitu ya. Dari obrolan kami waktu di Aceh itu bersama UNHCR itu, saya tanya begini, kira-kira ini kayak mereka pengungsi ini gitu ya, keberadaan mereka itu di sini gitu ya, apakah mereka harus dikonsentrasikan dalam satu tempat atau mereka itu boleh atau bisa berbaur di masyarakat begitu ya. Ya, berbaur di masyarakat. UNHCR mengatakan, loh, yang kami harapkan setelahnya itu malah bisa berbaur di masyarakat gitu. Berbaur di masyarakat. Ya, artinya harapan mereka itu ya, berbaur di masyarakat. Berbaur di masyarakat itu ya mereka walaupun dalam status negaranya mereka sebagai pengungsi begitu ya, tapi mereka bisa ikut kerja atau tapi sektor non formal ya. Bukan nggak bisa jadi pegawai negeri, nggak bisa jadi pegawai yang harus pakai biodata masuk, itu nggak bisa. Ya mungkin hanya dagang atau mungkin kecil-kecilan apalah gitu ya, yang mereka untuk bertahan hidup seperti itu. Termasuk hak pendidikan gitu ya, hak pendidikan. Saya bilang begini, oh berarti bisa juga nih kita kalangan pesantren itu istilahnya ikut menampung atau memberikan pendidikan buat mereka kan begitu. Oh ya itu yang kami cari kata gitu. Artinya masukin ke pesantren. Iya gitu, masukin. Jadi ini kalau seandainya ada anak, kan mereka tetap harus, masa depan mereka kita juga harus perhatikan kan. Anak-anak yang masih kecil-kecil seperti itu, apalagi mohon maaf, subhanallah ya, anak-anak itu banyak yang hafid Quran. Yang saya temui namanya Abu Fayas itu ya, dia anak usia berapa tahun itu, sudah hafal 16 juz gitu ya, talaki dari orang tuanya. Orang tuanya itu dia selalu mengajarkan Al-Quran pada anaknya, itu menjaga akidah ini ya. Menjaga akidah itu penting gitu ya. Mereka sampai menjaga akidah gitu. Maka kita bantu. Ini masa depannya masih panjang. Ya. Masa depannya masih panjang. Nah, kita sebagai kalangan aktivis-aktivis pesantren itu ya, mencoba ini bisa nggak kira-kira itu kita ambilin 5 anak tersebar di beberapa pesantren yang ada. Jadi solusi kan gitu maksudnya. Jadi solusi. Bisa nggak dari UNHCR menyampaikan bisa gitu ya. Hanya saja memang harus diurus administrasi. Saya bilang oke lah dulu. Oke kalau gitu urusan administrasi gimana kalau UNHCR yang jalankan, kami yang siap menampung lagi. Gimana kan butuh tadi kejelasan status dia sebagai pengungsi. Hanya saja mungkin tidak bisa dapat ijazah,
nggak dapat ya, ijazah nggak oke. dapat, tapi kan ya nggak masalah, yang penting mereka pemahaman ilmu ada lah dapat. Tapi saya kira poin itu penting bahwa partisipasi masyarakat itu sebenarnya bisa menghadirkan Dan ini banyak solusi. meminimalisir konflik. Betul. Tapi kalau saya di mereka disentralkan, tidak dikasih ya hanya dikasih makan gitu ya, ini potensi konfliknya besar. Betul. Kalau sebulan 2 bulan itu wis oke, tapi kalau setahun 2 tahun 3 tahun kita saja kalau di rumah gitu ya hanya makan tidur bosan juga lama-lama. Betul. Betul. Ya, apalagi di dalam keadaan apa namanya Serba di terbatas. terbatas kekurangan sanitasi kamar mandinya harus bareng-bareng gitu ya. Iya. Apalagi kebutuhan biologis juga belum tersalurkan. Iya. Masya Allah. Ya, maka harus kita juga harus menawarkan solusi gitu ya, menawarkan solusi sekiranya itu menjadi sebuah terobosan. Ya mungkin perlu memang kemudian meningkatkan partisipasi publik karena publik kita itu semangatnya baik. Indonesia itu kan kalau di survei-survei soal kemurahan hati itu selalu rankingnya tinggi gitu loh. Jadi orang Indonesia itu basicnya baik gitu. Jadi sebenarnya kalau partisipasi publik dibuka gitu ya, kemudian publik diminta diajak mencarikan solusi bareng-bareng, mungkin malah banyak solusi yang bisa muncul. Dan nanti gitu. ketika mereka itu sudah istilahnya sudah besar, sudah punya pendidikan, sudah pemahaman pendidikan sudah bagus, qadarullah nanti di Myanmar itu sudah bagus kondisinya, ya mereka akan balik lagi. Mereka kan otomatis kan balik. Cinta tanah air itu tetap muncul ya, ada kecintaan terhadap sebuah tanah kelahiran itu tetap ada siapapun itu ya. Mereka akan pulang lagi. Ya. Coba, yang belum terbahas tadi kan ini kan sudah nih di sisi geopolitik udah solusi ya, nasional sudah, publik sudah. Yang belum terbahas yang jadi masalah sekarang tuh dari sisi jurnalisme, sisi media itu solusi apa itu yang bisa mengeluarkan kita dari kekeruhan ini. Iya. Jadi sebetulnya UNHCR sendiri itu sudah membuka pintu kolaborasi yang sangat luas buat elemen-elemen publik. Kami ini nyebut UNHCR bukan dalam rangka glorifikasi kepada mereka ya. UNHCR juga banyak catatan ya. Iya, tentu saja UNHCR banyak catatan. Dan tapi memang mereka faktanya adalah koordinator pengelolaan camp di sana. Jadi bukan dalam rangka glorifikasi pemirsa ya. Nah, tugasnya kemudian mereka ya, dan mereka sama kepada publik itu sangat mengharapkan dukungan kolaborasi apapun itu bentuknya. Sekarang yang sudah berjalan tuh dari IOM ya. IOM tuh ada pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan bahasa Indonesia, ada pelatihan menjahit, ada pelatihan pangkas rambut. Itu mereka diberi keterampilan. Dan kami juga dari yayasan kita dan Sahabat Al-Aqsa tuh berinisiatif untuk membentuk madrasah Al-Qur'an. Terutama di PD maupun di Lok Sumawe yang tempatnya udah relatif lebih stabil dan lebih diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, ini juga kami dapat info kemarin sudah ada program wakaf Al-Qur'an dari Baitul Mal Aceh yang melalui gerakan dari pemuda Masjid Raya Baitur Rahman. Baitur Rahman mereka bikin gerakan wakaf Al-Qur'an. Muhammadiyah Disaster Management juga sudah turun untuk pengobatan di sana. Semua sangat terbuka. Termasuk pesantren-pesantren juga diharapkan membuka diri ya untuk di sana. Nah, yang menarik adalah saya juga kemarin diundang tuh dimasukkan di sebuah grup yang isinya adalah lintas aktivis di Aceh ya. Saya nggak tahu nongol tuh di situ. Ada seorang ustadz yang masukkan tapi saya monitor saja. Nah, jadi di situ udah mulai mengerucut adalah mereka menerima lintas aktivis ini menerima keberadaan Rohingya. Bahkan ada wacana mereka ini ya dikasih lahan untuk berusaha. Tapi bukan hak milik tapi hak pakai saja. Kemudian diarahkan juga untuk dayah-dayah atau pesantren-pesantren itu membuka diri untuk menampung mereka, dan ini adalah suatu hal yang sangat baik. Meskipun jadi demikian, semangat publik sebenarnya bagus, mendukung ya, dan solidaritasnya tinggi. Dan semua lapisan itu ya. Nah, tapi kalau bicara soal jurnalisme kan kita bicara isu nih. Iya. Nah, kenapa isu ini kok masih ramai ya? Nah, kami mengutip pandangan dari Sekjen Panglima Laut, di mana beliau ini pendidikannya S3 di komunikasi politik ya, Bang Tengku Azwir Nazar. Beliau menyebut ada 3 kemungkinan nih. Kenapa isu ini masih gorengannya kenceng banget nih? Yang pertama terkait Pilpres. Pilpres nanti biar pemirsa yang meraba-raba ada apa gerangan dengan Pilpres ya. Kemudian yang kedua adalah mengalihkan perhatian publik dari isu Palestina yang pasca gencatan senjata makin berat keadaan. Tapi kita kok sepertinya berkurang. Perhatian kita berkurang padahal pasca gencatan senjata yang luar biasa berat. Kemudian yang ketiga adalah framing negatif terhadap masyarakat Aceh yang sudah menerapkan syariat Islam secara formal, dianggap mereka menolak
untuk menolong saudara sesama muslim. Benturan. Padahal sesama muslim adalah satu jasad, satu bangunan, bersaudara, dan ini menjadi PR buat kita bersama. Supaya kita bersama ya saling merangkai tadi ya, solusi dari masing-masing. Oke, thank you banget. Sebenarnya kita mau ngobrol panjang lagi, apalagi yang terakhir itu tadi. Dan gimana merangkainya. Harapannya ada lagi mungkin ya episode nanti bareng SA, bareng Bang Sofwan. Bang Sofwan lagi insyaallah, atau kan kita yang ke Jakarta. Iya. Wah, berarti di sana. Boleh. Atau Bang Sofwan nanti mau coba mic baru mungkin. Oh iya. Datang pakai mic baru. Ya, terima kasih semuanya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.